Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ridho Berhidayat, mahasiswa UIN Raden Fatah Palembang. Saya akan mengkaji tentang linguistik Arab. Linguistik Arab adalah ilmu lughah atau ilmu alat yang digunakan untuk memahami bahasa Arab. Kajian linguistik Arab terdiri dari fonologi, morfologi, sintaksis, semantik, dan pragmatik, atau biasa juga disebut fonologi ilmu aswad, morfologi ilmu sorfi, sintaksis ilmu nahwi, semantik ilmu fasohah, pragmatik ilmu balaghah. Yang pertama adalah ilmu fonologi, ilmu tentang bunyi dan makna. Morfologi, ilmu tentang morfem dan kata. Sintaksis, ilmu tentang gabungan kata. Semantik, ilmu tentang arti atau makna. Pragmatik, ilmu tentang maksud atau ujaran. Pertama, ilmu aswad atau fonologi. Disebut juga dengan ilmu bunyi yang menjelaskan fisik bunyi dan maknanya. Contoh yak tubuh dan tak tubuh. Kajian ilmu fonologi ini terdapat di yak tubuh dan tak tubuh, yaitu fisik bunyinya dan makna dari keduanya. Akan tetapi, pembahasan tentang fisik bunyi lebih masuk ke ilmu fonetik, yaitu ilmu yang membahas hanya fisik bunyinya saja, seperti halnya huruf hijaiyah dalam bahasa Arab. Ada ha, aha, aha, khoro dalam kerongkongan, kemudian di rongga mulut, kemudian juga ada di bibir. Sedangkan ilmu fonologi mempunyai dua bahasan, yaitu fisik bunyi dan makna. Yang kedua adalah morfologi Arab. Morf artinya bentuk, logi artinya ilmu. Bisa disebut ilmu tatanan bentuk. Di dalam bahasa Arab disebut juga dengan ilmu sorfi. Jika ditanya bentuk apa saja yang dibahas di dalam ilmu sorfi, jawabannya adalah segala bentuk. Mulai dari bentuk al-fi'lu, kata kerja, atau al-ismu, kata benda. Satuan morfologi, yaitu morfem dan kata. Proses morfologis, yaitu proses pembentukan kata-kata yang baru. Alat-alat pembentukan morfologis, bentuk dasar, alat pembentuk atau afiks, konversi, duplikasi, akronimisasi, dan makna gramatikal. Contoh dari pembentukan kata, yaitu dari kata dasar belajar menjadi sudah belajar, kemudian menjadi kata perintah belajarlah, dan pelajaran. Di dalam bahasa Arab, dari darosa menjadi sudah belajar darosa, kemudian menjadi udrus dan darsun atau dirosatun. Yang ketiga adalah ilmu sintaksis Arab atau disebut ilmu nahwi. Sintaks berasal dari kata Yunani, yaitu menempatkan. Dalam terminologi membahas seluk-beluk wacana, klausa, kalimat, dan frase. Dalam bahasa Arab, ilmu nahwi bertujuan menentukan harokat terakhir. Contohnya, mahasiswa sedang belajar bahasa Arab. Mahasiswa sedang belajar bahasa Arab. Kemudian, mahasiswa sedang belajar bahasa Arab. Ketiga contoh tersebut memiliki makna yang berbeda tergantung dengan pengucapannya. Apabila disambung dan memiliki kalimat yang utuh, maka dia disebut kalimat. Apabila dipisah-pisah, maka disebut frase. Dan yang ketiga, apabila belum mengandung intonasi, maka dia disebut klausa. Struktur sintaksis yang pertama, fungsi, subjek, predikat, objek, pelengkap dan keterangan, kategori, kelas kata, verb, adverb, dan nomina. Peran adalah pelaku atau penderita, alat, urutan kata, kelekatan unsur, intonasi, dan funktor. Contohnya, Fulan memukul temannya. Doroba fulanu sodiqohu. Fulanu sebagai subjek, sodiqohu sebagai objek, doroba sebagai predikat. Itu adalah peran. Kemudian kategori. Kategori
Doroba sebagai kata kerja, fulan dan sodikohu keduanya adalah kata benda. Kemudian fungsi sintaksis. Hubungan antara unsur bahasa dilihat dari sudut pandang dalam penyajiannya dalam ujaran atau kedudukan i'rab. Jadi disajikannya ilmu nahwu untuk mengetahui kedudukan dalam kalimat. Yang selanjutnya adalah contoh pembentukan kalimat. Yang pertama, kalimat jumlah ismiyah, yaitu kalimat yang dibentuk dengan diawali kata benda. Yang kedua adalah jumlatul fi'liyah, kalimat yang dibentuk dengan diawali kata kerja. Contohnya, masjid itu besar. Saya melihat masjid itu. Masjid itu besar diawali dengan kata masjid, maka dia termasuk jumlah ismiyah. Saya melihat adalah diawali dengan kata kerja, maka termasuk di jumlah fi'liyah. Terima kasih. Semoga mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Syukron.